Halo, perkenalkan nama saya Fira Sandi Muga Wijaya dengan NIM 120223331 dengan kelas S46 AIM. Nah, pada video singkat kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dunia kerja Information Technology, Information System pada periode 2025 sampai 2030. Yang dimana di sini concernnya yaitu memprediksi nih perkembangan dunia kerja di bidang teknologi, khususnya cyber security ya. Yang kita nantinya itu bisa identifikasi nih hard skill maupun soft skill yang penting agar profesional IT di Indonesia itu siap menghadapi tantangan maupun peluangnya. Nah, berdasarkan dari World Economic Forum Future of Job Survey 2024, tren teknologi pada tahun 2024 dan kedepannya itu yang pertama AI and Information Process Technology, yang dimana yang sudah bisa kita rasakan saat ini penggunaan dari ChatGPT, Gemini maupun Copilot dan lain-lain source AI lainnya yang kita bisa gunakan untuk dari segi edukasi maupun kebutuhan kerja ke depannya. Nah, dari dampak tren teknologi berikut tentunya plus minus nih bagi perusahaan maupun industri hingga pemerintahan. Ada beberapa kasus di tahun belakang yang dimana khususnya untuk cybercrime itu kita dapat nih ada kebocoran data ASN pada 2024 itu, kemudian ada kasus pembunuhan data MPWP oleh hacker Bjorka, kemudian ada serangan pusat data nasional, kasus pembobolan 91 juta akun Tokopedia, dan beberapa kasus lainnya. Nah, ini membuat concern nih bagi industri maupun pemerintah, yang dimana kita kayaknya perlu deh untuk mengantisipasi dari serangan cyber. Nah, pada bahasan kali ini sebelumnya saya pengen breakdown nih, cyber security itu apa sih? Cyber security itu sendiri itu praktik perlindungan sistem, jaringan, dan data dari ancaman digital, yang dimana dari pertumbuhan penggunaan internet yang cepat, kemudian itu ada lonjakan dan kompleksitas insiden cyber nasional yang sudah marak dari beberapa kasus sebelumnya. Itu tentunya kita harus concern nih dari penanganan cybercrime itu sendiri. Nah, berdasarkan dari source Merdeka Cyber itu ada beberapa informasi yang tentunya dari beberapa source media, seperti kebutuhan keamanan cyber itu melonjak di tahun 2024 hingga 2025. 67% presentasi organisasi di kawasan Asia Pasifik yang mengalami kekurangan staf keamanan cyber pada 2024. Kemudian itu ada 17,70% proyeksi pertumbuhan tahunan pasar keamanan cyber Asia Tenggara. Itu mungkin dari 2025 hingga 2033. Nah, dari beberapa kasus serangan cyber yang sudah ada, itu hanya 20% nih dari organisasi di Indonesia yang sudah mencapai tingkat kematangan atau yang udah aware lah dari serangan cyber itu sendiri. Di sini menjadi concern nih bagi kita bahwa wah, dari peluang dan maupun tantangan kedepannya dari prospek kerja cyber security itu ternyata masih dibutuhkan tuh masih banyak. Nah, kemudian eh, tantangannya khususnya cyber security di Indonesia apa sih? Yang pertama, di Indonesia masih kurangnya tenaga ahli dari segi engineer, itu cyber security masih kurang. Kemudian infrastruktur yang belum memadai. Dari beberapa daerah infrastruktur teknologi informasi masih belum merata. Masih mungkin kalau dominan itu masih di Pulau Jawa ya. Kemudian kurangnya kesadaran keamanan digital. Nah, ini penting dari segi penanganan cybercrime. Tentunya kita tidak bisa mengantisipasi serangan cyber yang
tentunya itu tidak kita pikirkan dari kesadaran diri sendiri maupun orang itu sendiri. Nah, peluangnya apa sih di era cyber security ini? Peluangnya sangat besar ya. Dilihat dari data itu hanya masih 12% organisasi di Indonesia yang masih mengadopsi keamanan cyber. Sisanya itu masih belum. Berarti sekitar 88% organisasi di Indonesia masih belum menerapkan cyber security. Nah, tidak menutup kemungkinan dari perkembangannya zaman, pertumbuhan internet juga, itu pertumbuhan startup di keamanan cyber itu akan melonjak beberapa tahun ke depan. Dan tentunya itu dibutuhkan dari kolaborasi internasional. Nah, peran pemerintah dan regulasi apa sih untuk saat ini? Untuk saat ini pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undang yaitu UTE ya. Kemudian dari organisasinya juga sudah dibentuk BSSN yang bertanggung jawab atas keamanan cyber nasional. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini saya lampirkan dari source Glassdoor, PayScale, dan Predict Salary. Itu ada top 10 demand pekerjaan yang mencakup cyber security nih. Yang pertama ada cyber security analyst, incident responder, security konsultan, penetration tester, cyber security engineer, dan beberapa job lainnya. Di sini saya masukkan 10. Nah, dari demand dan peluang dari tantangan cyber security untuk kedepannya, hard skill apa sih yang kita butuhin? Yang pertama tentunya scripting dan programming ya. Tidak menutup kemungkinan cyber security itu juga membuat seperti scripting yang bisa menganalisa nih threat atau malware ya, apa sih yang bisa diotomatisasi dengan AI juga. Nah, kemudian itu ada digital forensik yang dimana di sini perlu nih dari cyber security itu kita memiliki kemampuan menganalisa dan memiliki pelaporan yang baik dari jenis serangan yang ada. Kemudian yang pertama tentunya itu basic networking ya, yang dimana kita perlu tahu nih dari technical AP, kemudian alur dari jaringan tuh seperti apa. Karena serangan-serangan cyber kan dominan dan jalurnya tuh pasti lewat jaringan ya atau internet. Kemudian threat intelligence apa sih? Threat intelligence tuh lebih ke gimana kita memiliki kemauan proaktif dalam mencari beberapa jenis serangan terbaru ke depannya nih seperti apa dan penanganannya seperti apa. Kemudian operating system yang dimana kita perlu tahu nih dari device-device yang mumpuni idealnya seperti apa sih untuk mengurangi kerentanan dari serangan cyber. Kemudian cloud computing yang dimana hingga tahun ini beberapa tahun belakang juga kita sudah mengadopsi namanya cloud computing yang dimana server tuh nggak lagi kita nggak perlu buat server lah, kita hanya perlu menyewa dari jasa atau menitipkannya di data center. Dan kita juga perlu tahu nih computing tuh skemanya seperti apa. Nah, untuk soft skill yang dibutuhkan juga seperti apa sih? Yang pertama itu ada komunikasi, yang dimana sebagai cyber security kita juga perlu baik nih dalam komunikasi antar stakeholder, kayak setiap ada ancaman kita mengkomunikasikannya beberapa tim dan beberapa stakeholder itu seperti apa, itu diperlukan untuk komunikasi yang baik. Karena ada adaptabilitas yang dimana kita perlu adaptif nih dari serangan-serangan cyber yang ada. Kemudian kita perlu juga mempelajari malware biar kita tahu nih cara penanganannya, dari behavior dari malware itu sendiri seperti apa. Dan kita harus adaptif dari penanganan atau memberi dalam problem solving yang baik. Kemudian yang terakhir itu ada etika dari sebagai cyber security. Etika itu perlu ya,
yang dimana etika ini berhubungan dengan regulasi apa aja sih yang perlu kita kasih batasannya, karena cyber security ini juga rentang ya terhadap data yang dimana kita tuh tidak boleh sembarangan menganalisa maupun menyerang balik suatu kejadian yang dimana tuh kita nggak lihat dari segi etika dan governance-nya. Itu kan juga udah ada UU-TE-nya juga ya. Nah, mungkin sekian dari video singkat saya hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih.